Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota Depok di Pilkada Depok 2020 nomor 2. Hari ini hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Sumpah Pemuda yang ke-92. Saya lagi santai nih di kawasan Situ Pangasinan. Teman-teman udah tahu dong, di sebelah saya ada Mas Heri Gongku yang punya apa nih namanya nih? Joglo Nusantara. Joglo Nusantara. Ngomong-ngomong santai sama beliau tentang kampanye pertobatan ruang. Nah, kan keren tuh. Istilahnya bukan kampanye buat paslon nomor 2, tapi kampanye pertobatan ruang. Ya, kita sama-sama punya misi, punya visi tentang ruang terbuka hijau nih, sama-sama. Mudah-mudahan kita akan lebih tercerahkan ya tentang konsep ruang terbuka hijau oleh Mas Heri Gongku. Dia juga punya punya program wakaf ruang terbuka hijau. Keren nggak? Wakaf biasa kan wakaf Quran, wakaf buat masjid, tapi beliau menginginkan wakaf ruang terbuka hijau. Kita dorong teman-teman se-Indonesia yang cinta lingkungan hidup untuk bisa mendukung program ruang terbuka hijau ini, wakafnya ya. Kita bincang-bincang sebentar sama Mas Heri Gongku. Ini gimana nih ceritanya, Mas, tentang konsep kampanye pertobatan ruang? Ya, sebenarnya begini, ketika tata ruang menyarankan bahwa setiap kota itu harus menyediakan 30% ruang terbuka hijau, 10% ruang terbuka hijau privat, kontribusi dari privat, kemudian 20% ruang terbuka hijau publik. Itu yang disediakan oleh pemerintah, baik itu tanah-tanah yang dimiliki oleh instansi vertikal maupun horizontal. Tapi pada kenyataannya pemerintah daerah mengalami kesulitan yang luar biasa ketika kemudian tanah yang akan ditetapkan menjadi ruang terbuka hijau publik itu kemudian sudah milik swasta. Tentunya kemudian kebijakan pertanahan yang mengatakan demikian itu menjadi property right gitu kan. Kemudian mekanisme, misalnya ada pembebasan mekanisme pasar. Nah, kadang-kadang pemerintah daerah mempunyai kesulitan. Sementara kalau kita tanyakan kepada pemerintah pusat melemparkan bahwa itu kewenangan ataupun kewajiban daerah untuk menyediakan. Nah, ini kan sepertinya pemerintah pusat tidak concern terhadap hal ini gitu. Padahal ruang terbuka hijau itu menjadi sangat penting sebagai pelayanan atas hak ekologis, pelayanan lingkungan yang baik. Kemudian ruang terbuka hijau menjadi ruang pembelajaran bagi generasinya, ruang tumbuh untuk mencerdaskan kecerdasan fisik, membentuk psikomotorik. Itu menjadi penting kalau kita concern bahwa generasi kita itu adalah pemilik masa depan. Nah, gitu. Jadi memang sangat berat kalau hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Sementara waktu itu mungkin pemerintah pusat ketika ingin menetapkan daerah, seharusnya ruang-ruang yang dipersyaratkan itu disediakan gitu. Jadi jangan suruh berjuang sendiri gitu. Concern nggak sih terhadap generasi yang akan datang kan gitu. Nah, maka kemudian kami berjuang bagaimana supaya kemudian ruang terbuka hijau privat itu bisa berkontribusi minimal sebagai pelayanan atas keseimbangan lingkungan, atas hak ekologis bersama. Maka waktu itu kami bersama-sama kita bikin gerakan namanya Gerakan Pertanian Kota Agropolitan. Kami mulai dari Sawangan, waktu itu masih belum Sawangan Bojongsari ya, tahun 2004 kami bikin sentra tanaman hias Sawangan. Yang alhamdulillah sekarang cukup mendunia. Sawangan Bojongsari itu sudah menjadi sentra tanaman hias terdepan di Indonesia. Kita mulai dari tahun 2004. Cukup di sini dulu ya. Ini teman-teman, saya di sini nih baru kedua kali nih ke Joglo Nusantara punyanya Mas Heri Gongku. Ngangenin banget memang. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, teman-teman Depok nih mampirlah sekali-sekali ke sini. Segar, latar belakangnya ada setu, terus juga seperti hutan kota. Pokoknya ngangenin banget lah di sini. Ada yang cukup menarik juga menunya, menu teh sereh ya, teh sereh. Nah, Depok sebagai sentra tanaman hias, juga sentra ikan hias juga, ini ternyata udah mendunia. Dan Mas Heri Gongku inilah salah satu pembina ya, apa istilahnya? Ya, kami bersama masyarakat, bersama teman-teman, waktu itu kita duduk bareng bersama bagaimana kita
menyelamatkan ruang-ruang terbuka, lahan-lahan pertanian. Kita pilih komoditi yang sangat strategis. Nah kebetulan karena background saya landscaper, saya tahu kebutuhan tanaman hias itu akan menjadi penting. Jadi kemudian value tanaman hias itu juga menjadi menarik, gitu kan. Nah, makanya kami bikinlah namanya sentra tanaman hias maju bersama. Ya, kan, gitu. Kalau mundur sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah anak-anak maju. Sekarang kan generasi kedua, generasi ketiga yang sekarang sangat ramai itu di dunia online itu kebanyakan dari daerah-daerah kita, adik-adik kita, anak-anak kita kan. Oke, di masa pandemi COVID-19 ini orang banyak di rumah. Ketika di rumah bingung mau ngapain. Ternyata salah satu yang dikerjakan oleh teman-teman di Kota Depok ini adalah memelihara tanaman hias, budidaya tanaman hias. Ternyata bukan sekedar hobi, ternyata bisa menghasilkan duit dan sudah ke mancanegara di seluruh dunia lewat online. Ceritanya gimana nih supaya masyarakat bisa ikutan dengan tanaman hias, kita bisa dapat duit, dapat udara segar, ya dapat melestarikan tanaman-tanaman di Indonesia. Ya, Mas. Paling tidak areal budidayanya itu juga karena menarik secara ekonomi, dia tidak akan alih fungsikan menjadi bangunan. Itu paling pertama, kepentingan saya secara ekologis itu menjadi lebih menarik gitu kan. Terus yang kedua secara ekonomi gitu kan, teman-teman kemudian ada layer-layer nih gitu. Jadi sekarang ibu-ibu, anak-anak remaja pun sekarang mau membeli tanaman untuk dibawa di rumah, disusun sesuai dengan kampanye kita waktu itu. Kita pengen bikin yang namanya urban jungle gitu ya. Urban jungle. Ya, ternyata dari situasi pandemi ini membuat itu kemudian tergerak gitu. Jadi teman-teman kemudian banyak yang miara tanaman di rumah, otomatis industrinya juga bergerak gitu. Budidayanya bergerak, tradingnya bergerak, dan yang lebih menarik itu sangat mendunia. Nah, ada level-level pasar dunia juga, ada adik-adik kita yang mengerjakan itu. Itu juga anak-anak Sawangan Bojong-Sari. Oke. Sekarang lagi musim tanaman apa nih? Orang menyebutnya yang paling gampang karena itu namanya lucu ya, janda bolong. Jadi orang ingat. Padahal sebenarnya ada yang namanya aroid gitu. Arase gitu, jenis-jenis arase gitu. Banyak sekali mulai dari anthurium, aglonema, kemudian monstera dan lain-lain kan gitu. Tapi itu kelompok dari arase. Oke. Transaksinya seperti apa nih teman-teman budidaya tanaman hias? Di level bawah itu juga sangat menarik karena kemudian yang namanya mass product juga terserap. Karena ada ibu-ibu yang kemudian tadinya cuma beli satu, kemudian beli dua, beli lima, sampai akhirnya di ruang tamunya itu sangat banyak, mungkin bisa sampai 20-30 tanaman kan gitu. Itu di angka yang kisaran 100, 200 ribu, 50 ribu kan gitu. Tapi ada juga yang menarik yang jualannya dolar nih gitu. Keren. Nah, tapi mereka ekspor gitu. Itu memang sangat terbatas, tapi kemudian transaksinya juga cepat kan gitu. Jadi ini bukan bisnis goreng-gorengan seperti ada yang mengatakan bahwa ini mangke bisnis. Bukan. Ini real bisnis. Gitu. Ini real bisnis dan ini menjadi menarik kan gitu. Ya, teman-teman masih penasaran bisnis tanaman hias? Ayo kita sama-sama belajar. Kalau mau merasakan udara segar, ayo ke Joglo Nusantara. Di sini benar-benar kayak hutan, tapi paru-paru kita menjadi lebih segar lagi dan bisa bergabung nih dengan petani-petani yang ada di wilayah Pengasinan ini bersama Mas Heri Gonku ya. Karena sudah azan ya Mas Heri ya. Insya Allah sebagai pemula kita membuka satu wacana bahwa Depok punya produk unggulan tanaman hias selain dari ikan hias. Yuk. Boleh, monggo. Boleh berharap. Pak Wali menyanangkan salah satu program nomor 4 kalau nggak salah, ingin membuat RTH atau alun-alun. Betul. Kenapa RTH? Ruang terbuka hijau itu juga kita jadikan menjadi satu kawasan bisnis tanaman hias. Jadi menjadi garden center. Fungsi sebagai fungsi ruang terbuka hijau tetap ada, tapi fungsi ekonominya juga ada ya. Jadi sekaligus saja gitu. Jadi gabung ya. Ruang terbuka hijau yang mempunyai manfaat ekonomi. Jadi sentra tanaman hias
di Indonesia tuh ada di Oke. Depok. Jadi alun-alun bukan sekedar kuliner di dalamnya, tapi di dalamnya ada sentra tanaman hias, ikan hias. ikan hias. Wah, itu keren banget. Mungkin lebih ke garden center nanti. Wah, cakep, cakep. Setuju ya teman-teman warga Depok, dukung ayo program-program untuk penghijauan, kampanye pertobatan ruang, wakaf ruang terbuka hijau, ya itu kita dukung supaya Depok lebih seger lagi. Ya, itu dari saya. Makasih Mas Heri Gonku ilmunya dan yang bisa diberikan ke warga Depok. Saya Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota Depok nomor urut 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.